Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya yang Putri Anjani dari kelas 01 SAK 018. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Makanan Halal dan Haram Menurut Islam. Yang pertama, pengertian makanan halal dan haram. Pengertian makanan halal dapat diambil dari segi aspek bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, makanan berasal dari kata ta'am yang berarti mencicipi sesuatu. Sedangkan halal berasal dari kata hala yahilu halam wa halalan yang memiliki arti diizinkan, dibolehkan, dan dihalalkan. Dan menurut Halal MUI, pengertian halal adalah sesuatu yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Halal di sini baik makanan yang berasal dari tumbuhan, buah-buahan, ataupun hewan. Sedangkan makanan haram sendiri diambil dari kata al-hurmah, yang berarti sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Menurut syara adalah apa yang dituntun untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tegas. Pengertian makanan haram secara luas adalah makanan yang tidak boleh dikonsumsi umat Islam sesuai aturan Allah dan syariat Islam. Yang kedua, ada kategori makanan haram. Yang pertama, makanan haram karena zatnya. Makanan ini bisa haram dengan sendirinya atau haram karena proses pencampuran. Contoh, makanan yang haram dengan sendirinya seperti darah, daging babi, hewan halal yang disembelih tapi tidak sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan makanan haram akibat proses pengolahan, contohnya seperti mie ayam yang menggunakan minyak dan daging babi. Yang kedua, makanan haram karena cara memperolehnya. Makanan halal akan menjadi haram jika cara memperolehnya dilakukan dengan cara yang tidak benar. Cara yang dilarang menurut Allah misalnya berjudi, mencuri, menipu, dan korupsi. Yang ketiga, kategori makanan halal. Yang pertama, ada halal secara zatnya. Makanan halal secara zatnya adalah makanan yang halal untuk dikonsumsi. Makanan halal sangat banyak dari jenis-jenis makanan, dan sedikit dari jenis-jenis makanan yang haram mengkonsumsinya karena ada dalil-dalil yang melarangnya. Yang kedua, halal secara memperolehnya. Makanan halal secara memperolehnya adalah makanan yang didapatkan dengan cara yang benar, seperti membeli, bekerja, dan sebagainya. Yang ketiga, halal secara pengolahannya. Segala sesuatu pada dasarnya dibolehkan dan akan menjadi haram dikarenakan pengolahannya yang tidak sesuai. Seperti anggur yang semula halal, namun ketika diolah menjadi minuman keras, maka minuman tersebut diharamkan karena dapat merusak akal. 4. Halal secara penyajiannya. Makanan halal untuk dikonsumsi harus sesuai dengan cara penyajiannya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, tidak terdapat segala sesuatu yang dikategorikan ke dalam benda atau makanan yang menurut Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, tidak mencampurkan antara makanan yang sudah pasti halal dengan makanan yang belum jelas kehalalannya. 5. Halal secara prosesnya. Makanan halal harus sesuai dengan proses memperolehnya, yaitu dengan cara yang benar oleh syariat Islam. Bila prosesnya tidak sesuai dengan ketentuannya, maka makanan tersebut akan menjadi haram untuk dikonsumsi. Hal-hal dalam proses mendapatkan makanan tidak sesuai dengan ketentuan Islam yang menyebabkan ke dalam makanan tersebut haram untuk dikonsumsi seperti dalam hal penyembelihannya tidak disebutkan dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Sembelihan tersebut dilakukan untuk sesaji atau untuk berhala. Daging hewan yang halal tercampur dengan daging yang haram walaupun sedikit. Yang keempat, ada jenis-jenis makanan halal. Adapun jenis-jenis makanan yang dihalalkan, yang pertama, segala makanan yang tidak mengandung unsur menjijikan dan kotor. Yang kedua, semua jenis makanan yang tidak mendatangkan mudarat bagi kesehatan jasmani, moral, dan akal. Yang ketiga, semua jenis makanan yang tidak diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis. Adapun jenis-jenis makanan yang haram meliputi 2 jenis, yaitu yang pertama,
haram li zatihi, atau makanan yang haram karena zatnya, yaitu makanan yang asal mulanya memang telah diharamkan, seperti daging babi, darah, dan binatang bertaring dan sebagainya. Yang kedua, ada haram li ghairihi, atau makanan yang haram karena faktor eksternal, yaitu makanan yang asal mulanya adalah halal, akan tetapi berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut, seperti makanan yang mencuri, hasil riba, dan sebagainya. Yang kelima, ini ada ayat-ayat Al-Quran tentang makanan halal dan haram. Yang pertama dari Quran surat Al-Mu'minin ayat 51 yang berbunyi, alimu wa ta'maluna bima inni solihan wa malu toyyabati minaqulu rusulu ayyuhayya, yang artinya, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal kebajikan, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua ada Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, mubinu al-dua lakum inna asyaitoni khutuwati tatabi'u wala tayyabba halalan ardi fi mimma kulu nasu ayyuhayya. Artinya, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.